Analisa kenapa AHY tidak laku sebagai Capres 2024. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, mendekati pemilu 2024, partai-partai sudah mulai mencari teman koalisi. Seperti PAN, Partai Golkar, dan PPP sudah membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Kemudian PKB juga berkoalisi dengan PKS yang mereka beri nama Koalisi Semut Merah. Hanya saja tidak sampai seumur jagung, koalisi ini sudah bubar duluan. Lantaran PKB dapat teman koalisi yang lebih menjanjikan, yakni Gerindra. Jadi sekarang koalisi yang sudah terbentuk setidaknya ada dua, yakni Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Gerindra dan PKB. Capres yang bakal diusung pun sudah mulai mengerucut. KIB akan mengusung Erlangga Hartarto dan Gerindra. PKB jelas pilihannya jatuh pada Prabowo. Ya, sedangkan Nasdem memang belum punya teman koalisi, tapi strateginya cukup paten, yakni mengumumkan 3 nama sekaligus capres yang akan diusung: Ganjar, Anies, dan Andika Perkasa. Kalau PDIP mengusung Ganjar, maka partai ini akan berkoalisi dengan PDIP. Kalau PKS dan Partai Demokrat mengusung Anies, maka Paloh akan membawa partainya berkoalisi dengan kedua partai tersebut. Siapa capres yang potensi menangnya paling besar, itulah yang akan diusung Nasdem. Sementara Andika Perkasa memang belum ada partai lain yang mau mengusungnya. Tapi kenapa namanya masuk ke radar Nasdem? Dalam rangka untuk menggait pemilih yang ingin militer memimpin negeri ini. Begitupun dengan PDIP, memang sengaja tidak ngebet mencari teman koalisi, karena untuk mengusung capres, partai besutan Megawati itu tidak perlu berkoalisi lagi dengan partai lain. Perolehan kursinya di DPR 22,26%, melebihi ambang batas presidential threshold. Namun dari sekian banyak koalisi yang terbentuk serta capres yang mau diusung, kok nggak ada nama AHY yang disebut? Bukankah AHY itu pensiun dini dari tentara hanya untuk meneruskan jabatan yang ditinggalkan bapaknya, yakni presiden? Inilah bukti kalau dia itu memang capres yang tidak laku. AHY, bapaknya, Ibas, serta Anissa Pohan boleh saja berharap semua partai berebut mau mengusung mantan ketua Korgasma itu. Akan tetapi harapan masing-masing orang berbeda. Partai lain selain Partai Demokrat jelas tidak berniat sama sekali mengusung putra sulung SBY tersebut sebagai capres. Kalau seandainya harus memilih antara Ki Ageng Rangga Sasana atau AHY sebagai capres, bisa jadi PDIP akan memilih Lord Rangga. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa mantan Cagup DKI 2017 itu tidak laku di Pilpres 2024? Berikut beberapa alasannya. Pertama, pengaruh SBY dalam percaturan politik tanah air bisa dibilang sudah luntur. Padahal AHY bukan apa-apa kalau bukan karena bapaknya. Ya, jadi kalau mengusung AHY jangan pernah berharap dia akan mendapatkan suara seperti bapaknya di Pilpres 2009 lalu. Karena hal itu hanya akan membuat kecewa. Orang yang memilih SBY dulu belum tentu masih suka dengan SBY sekarang. Ya, begitupun dengan orang yang memilih Pak BY dulu. Banyak yang menganggap AHY itu bukanlah dirinya. Kedua, kader Partai Demokrat terkenal rakus. Tentu kita sangat tahu nama-nama berikut ini: Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Sultan Batugana, Angelina Sondah, M. Nazarudin, Jiro Wacik, Harta Timur Dayak, dan lain-lain. Ya, itu semua adalah kader Partai Demokrat yang terkenal bukan karena prestasi Ferguson, tapi karena korupsi. Jadi kalau seandainya Partai Demokrat berkuasa lagi dengan AHY yang terpilih jadi presiden, bisa saja kader partai berlambang bintang Mercy itu korupsi lebih gila-gilaan lagi. Lagian pula Partai Demokrat memang memelihara koruptor kok. Hal ini terbukti dengan diangkatnya Andi Malarangeng sebagai sekretaris majelis tinggi partai tersebut. Di mana-mana partai menjauhi bahkan memecat kadernya yang terbukti korupsi. Lah, yang ini malah memberikan jabatan prestisius kepada mantan koruptor. Apalagi itu namanya kalau bukan gak ada akhlak.
Padahal semboyan Partai Demokrat ini keren banget loh. Katakan tidak pada korupsi. Ternyata aslinya katakan tidak, padahal korupsi. Ya, yang ketiga, AHY politisi digoreng dadakan 35 ribuan. Sudah menjadi hukum alam untuk dapat bertarung di level nasional, mesti menang dulu di level lokal atau daerah. Seperti Jokowi, sebelum ikut Pilpres sudah 2 kali menang Pilwakot, Solo, dan sekali menang di Pilgub DKI. Ya, sedangkan AHY pensiun dini dari tentara, langsung nyalon jadi gubernur DKI dan gagal. Kemudian jadi ketua umum Partai Demokrat. Soal pengalaman politik sebenarnya lebih berpengalaman Ibas daripada AHY. Malah yang kurang berpengalaman yang dijadikan ketua umum partai. Ya, mendekati pemilu 2024, partai-partai sudah mulai mencari teman koalisi. Seperti PAN, Partai Golkar, dan PPP sudah membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Kemudian PKB juga berkoalisi dengan PKS yang mereka beri nama Koalisi Semut Merah. Hanya saja tidak sampai seumur jagung, koalisi ini sudah bubar duluan. Lantaran PKB dapat teman koalisi yang lebih menjanjikan, yakni Gerindra. Jadi sekarang koalisi yang sudah terbentuk setidaknya ada 2, yakni Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Gerindra dan PKB. Capres yang bakal diusung pun sudah mulai mengerucut. KIB akan mengusung Erlangga Hartarto dan Gerindra. PKB jelas pilihannya jatuh pada Prabowo. Ya, sedangkan Nasdem memang belum punya teman koalisi, tapi strateginya cukup paten, yakni mengumumkan 3 nama sekaligus capres yang akan diusung, Ganjar, Anies, dan Andika Perkasa. Kalau PDIP mengusung Ganjar, maka partai ini akan berkoalisi dengan PDIP. Kalau PKS dan Partai Demokrat mengusung Anies, maka Paloh akan membawa partainya berkoalisi dengan kedua partai tersebut. Siapa capres yang potensi menangnya paling besar, itulah yang akan diusung Nasdem. Sementara Andika Perkasa memang belum ada partai lain yang mau mengusungnya. Tapi kenapa namanya masuk ke radar Nasdem? Dalam rangka untuk menggait pemilih yang ingin militer memimpin negeri ini. Begitupun dengan PDIP, memang sengaja tidak ngebet mencari teman koalisi, karena untuk mengusung capres, partai besutan Megawati itu tidak perlu berkoalisi lagi dengan partai lain. Perolehan kursinya di DPR 22,26%, melebihi ambang batas presidential threshold. Namun dari sekian banyak koalisi yang terbentuk serta capres yang mau diusung, kok nggak ada nama AHY yang disebut? Bukankah AHY itu pensiun dini dari tentara hanya untuk meneruskan jabatan yang ditinggalkan bapaknya, yakni presiden? Inilah bukti kalau dia itu memang capres yang tidak laku. AHY, bapaknya, Ibas, serta Anissa Pohan boleh saja berharap semua partai berebut mau mengusung mantan ketua Korgasma itu. Akan tetapi harapan masing-masing orang berbeda. Partai lain selain Partai Demokrat jelas tidak berniat sama sekali mengusung putra sulung SBY tersebut sebagai capres. Kalau seandainya harus memilih antara Ki Ageng Rangga Sasana atau AHY sebagai capres, bisa jadi PDIP akan memilih Lord Rangga. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa mantan Cagup DKI 2017 itu tidak laku di Pilpres 2024? Berikut beberapa alasannya. Pertama, pengaruh SBY dalam percaturan politik tanah air bisa dibilang sudah luntur. Padahal AHY bukan apa-apa kalau bukan karena bapaknya. Ya, jadi kalau mengusung AHY jangan pernah berharap dia akan mendapatkan suara seperti bapaknya di Pilpres 2009 lalu. Karena hal itu hanya akan membuat kecewa. Orang yang memilih SBY dulu belum tentu masih suka dengan SBY sekarang. Ya, begitupun dengan orang yang memilih Pak BY dulu. Banyak yang menganggap AHY itu bukanlah dirinya. Kedua, kader Partai Demokrat terkenal rakus. Tentu kita sangat tahu nama-nama berikut ini: Andi Malaranging, Anas Urbaningrum, Sultan Batugana, Angelina Sondah, M. Nazarudin, Jiro Wacik, Harta Timur Daya, dan lain-lain. Ya, itu semua adalah kader Partai Demokrat yang terkenal bukan karena prestasi Ferguson, tapi karena korupsi. Jadi kalau seandainya Partai Demokrat berkuasa lagi dengan Indonesia tanah air
pusaka abadi nan jaya.